Baik, ini adalah segmen keempat atau segmen terakhir dari kuliah algoritma dan bagan alir. Kita akan coba melihat contoh-contoh pemrograman dan penelitian. Baik, ini adalah contoh yang pertama, pembuatan bagan alir dalam suatu pemrograman. Case-nya adalah mencari regresi linear dari sejumlah data ya, X dan Y. Jadi ada data X dan Y, kemudian kita ingin mencari hubungan antara kedua data tersebut. Nah, paling mudah untuk mencari hubungan antar dua data adalah kita melakukan atau menerapkan persamaan linear dengan kurang lebih persamaan matematisnya seperti ini ya. Jadi B sama dengan Y min AX, atau dengan kata lain hubungan antara X dengan Y adalah Y sama dengan AX plus B. Baik, ini adalah variabel yang akan kita gunakan dalam pembuatan regresi linear tadi antara dua data tadi. Nah, yang pertama adalah X. Nah, X itu adalah data X, Y adalah data Y, N adalah jumlah datanya, SX adalah jumlah X, SY adalah jumlah Y, SXY adalah jumlah perkalian X dengan Y, SXX adalah jumlah X kuadrat, sedangkan SX itu adalah jumlah X yang dikuadratkan. Sedangkan X rata adalah rata-rata X, Y rata adalah rata-rata Y, A adalah gradien garis ya, atau kemiringan garisnya. Dalam persamaan matematis biasanya Y sama dengan MX. Nah, di sini A begitu, jadi sama dengan Y sama dengan AX, A-nya itu adalah sama dengan M, sedangkan B adalah konstanta di persamaan tadi. Dan tanya dolar adalah jawaban yang kita harapkan untuk mengulangi proses input data atau melanjutkan proses hingga selesai. Artinya terjadi iterasi atau perulangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Apakah artinya Y atau ya bila kriteria atau kondisionalnya itu memenuhi syarat, maka akan terjadi perulangan. Kalau misalnya T tidak artinya tidak memenuhi kriteria, maka perulangan tidak terjadi, atau bisa juga sebaliknya ya. Nah, ini adalah langkah pengerjaannya, atau artinya kita bicara urut-urutan perintah atau yang kita sebut sebagai algoritma begitu ya. Program tadi untuk membuat regresi linear tadi kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah program utamanya, kemudian di dalam program utama ini akan ada 2 buah modul. Yang pertama adalah modul input data, jadi dari set data tadi ya kita masukkan ke dalam modul tadi, kemudian selanjutnya adalah modul linear regresi. Artinya apa? Di dalam program utama ini nanti kita semacam punya 2 modul ya, atau punya 2 rutin yang akan berjalan menurut modul-modul yang ini saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah program utamanya ya. Kita mulai dari inisialisasi variabel-variabel tadi yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Kemudian link atau tautan ke modul input data. Jadi artinya setelah inisiasi ini selesai, maka set data atau variabel kita tadi akan masuk ke dalam modul input data. Kemudian selanjutnya adalah link atau tautan ke modul linear regresi. Artinya ini adalah semacam utamanya begitu ya. Karena kita ingin mencari linear regresi, semacam pembuatan crosspot begitu, tapi kita menggunakan pemrograman dengan algoritma yang kita susun sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah N atau akhir dari program utama ini. Selanjutnya untuk modul input data ya, modul
di atas ini. Modul input data juga diawali dengan inisialisasi variabel. Kemudian kita menentukan jumlah data X dan Y. Ya, kemudian kita memasukkan data X dan Y. Untuk modul linear regresi, kita akan menghitung jumlah X, jumlah Y, X dikalikan Y, serta X kuadrat. Kemudian selanjutnya menghitung rata-rata dari X dan Y. Dan yang ketiga dari modul linear regresi adalah menghitung kuadrat dari jumlah X. Ya, kemudian selanjutnya kita akan menghitung A atau gradien garis tadi dari regresi kita, dan B atau konstanta di dalam persamaan garis itu. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan harga A dan B dari urutan di bagian ini. Nah, ini adalah ilustrasi ya untuk tadi sekuensial atau urut-urutan dari suatu perintah atau algoritma tadi ya di slide sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Ini adalah untuk yang program utamanya. Kita mulai, kemudian inisialisasi variabel. Variabelnya ada data-data X dan Y tadi ya. Kemudian X-nya dijumlahkan, Y-nya dijumlahkan, dirata-ratakan, dikuadratkan tadi ya. Nah, kemudian masuk ke tautan atau link untuk modul input proses ya. Nah, dari sini akan masuk ke urut-urutan ya atau algoritma yang ini ya. Jadi dari program utama artinya dari sini masuk ke sana, maka akan inisialisasi lagi datanya tadi ya yang sudah kita masukkan. Kemudian akan ada pembacaan jumlah data yang kita masukkan pada inisialisasi. Kemudian akan ada redimensi variabel array-nya, pembacaan X, Y-nya begitu ya. Kalau ini I kurang dari jumlah data, jika ya maka akan looping, jika tidak maka akan kembali ke program utamanya. Nah, selanjutnya dari sini akan masuk ke modul linear regresi. Jadi dari input ke sini, kemudian modul linear regresi. Nah, sama seperti input prosesnya ini tadi, akan ada inisialisasi, kemudian akan ada penghitungan jumlah X, jumlah Y, X kali Y, kuadrat dari jumlah X, gitu ya. Seperti ini, jika memenuhi kondisi ini maka akan looping ke sana, jika tidak dia akan keluar dari perulangan ini ya, untuk penghitungan rata-rata X, Y, serta kuadrat jumlah X, dan untuk mendapatkan nilai A dan B. Nah, selanjutnya akan ada urutan untuk menampilkan jumlah A dan B. Artinya kita mendapatkan persamaan regresi linear dari set algoritma ini. Kemudian selesai, kembali ke program utama ya, dan urut-urutan perintah pengerjaan regresi linear ini atau algoritma ini bisa dikatakan selesai. Ya, kalau tadi adalah contoh baganalir atau workflow pada suatu pemrograman, maka kali ini saya akan berikan contoh yang mungkin sehari-hari Anda hadapi, gitu ya, artinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh algoritma kehidupan dalam satu hari ya, dimulai dari awal Anda bangun tidur hingga Anda tidur kembali. Ya, pagi Anda bangun tidur, gitu ya. Kemudian Anda mandi dan ganti baju begitu. Untuk yang muslim mungkin ya ada sholatnya begitu ya. Kemudian setelah mandi dan ganti baju Anda sarapan
atau makan pagi, karena Anda harus kuliah setelahnya ya. Nah, sebelum berangkat kuliah ya pasti harus menyiapkan peralatan kuliah, apakah laptop, buku-buku catatan, alat-alat tulis, segala macam ya. Kemudian Anda akan berangkat ke kampus kalau sudah siap semuanya, tentunya dengan waktu yang cukup supaya tidak telat kuliah. Kemudian sampai ke kampus Anda akan mulai kuliah ya. Tentunya ini artinya adalah contoh ketika sebelum pandemi, ketika kuliahnya offline ya atau tatap muka, tidak online seperti ini. Ya, kuliahnya misalnya sampai menjelang makan siang, maka setelah selesai kuliah Anda istirahat, kemudian Anda makan siang gitu. Setelah istirahat selesai, ada perkuliahan lagi misalnya sampai sore, ya Anda akan kuliah lagi. Kemudian setelah tidak ada aktivitas di kampus, ya pasti Anda akan pulang ke rumah kan. Ya artinya kalau misalnya pulangnya itu cukup petang atau sore gitu, Anda sampai rumah mungkin sudah waktunya makan malam, Anda akan makan malam dulu. Nah, kemudian setelah makan malam, Anda misalnya belajar atau mengerjakan tugas untuk kuliah esok harinya. Dan kemudian setelah itu selesai Anda kerjakan, maka Anda akan kembali lagi tidur ya. Jadi ini dari Anda bangun tidur sampai tidur kembali. Baik, urut-urutan alur kehidupan Anda dalam satu hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau misalnya kita visualisasikan dalam bagian alir kurang lebih akan seperti ini. Mulai dari bangun tidur ya, kemudian Anda misalnya cek dulu ke kamar mandi apakah ada air atau tidak. Ya, kalau misalnya ada air ya mandi dulu gitu ya. Atau misalnya Anda bersih-bersih dulu. Nah, kalau misalnya tidak ada air, ya ganti baju gitu ya. Nah, setelah mandi ini juga pasti akan melewati fase ganti baju kan. Tidak mungkin Anda tidak ganti baju setelah mandi gitu. Kemudian Anda lihat apakah di rumah Anda, ibu Anda menyiapkan makanan atau sarapan pagi. Kalau misalnya tidak ada, ya Anda cari ini ya, di sini cari warung, tapi kalau sekarang mungkin Anda buka HP terus pesen sarapan online, GoFood begitu ya. Ups, menyebutkan merek. Ya, artinya setelah itu ya pasti Anda akan sarapan ya. Tetapi kalau misalnya makanannya ternyata ada atau ibu Anda menyiapkan makanan, ya Anda tinggal langsung sarapan saja di rumah gitu ya, tidak perlu ke warung atau pesan makanan online. Kemudian selesai makan pagi, selesai sarapan, Anda menyiapkan peralatan untuk kuliah. Kalau misalnya ternyata setelah Anda menyiapkan peralatan itu ternyata sedang hujan, ya artinya Anda perlu payung kan, supaya tidak kehujanan di jalan. Atau misalnya Anda naik motor, berarti perlu jas hujan ya. Setelah semuanya siap, ini baru berangkat ke kampus. Tetapi kalau ternyata tidak hujan gitu ya, ya Anda langsung bisa berangkat ke kampus kan, tidak perlu melewati alur yang ke sebelah sana. Ya begitu seterusnya ya, sampai ke bagian yang sini, sampai nanti pada akhirnya Anda tidur lagi. Coba lihat ya urut-urutannya, kemudian looping yang terjadi dan kondisional yang yang harus dipenuhi supaya looping itu terjadi begitu. Nah, yang menarik adalah ada ini ya, tanda bulat-bulat ini warna kuning, ada satu, kemudian satu di sana, dua di bawah sini, dua di atas sana, tiga di bawah sini, tiga di atas sana, dan 4 gitu. Nah, ini adalah on page connector. Jadi artinya kalau Anda ingat segmen kuliah yang sebelumnya, ketika Anda punya suatu bagan alir dari algoritma yang cukup panjang, tetapi masih bisa Anda letakkan dalam satu halaman seperti ini, maka ujung-ujungnya ini bisa Anda gunakan on-page connector ya, untuk untuk menghubungkan dari satu
bagian ke bagian lain, tentunya dengan pemberian kode, misalnya 1 di sini ya lanjutannya adalah 1 di sana, begitu juga 4 di sini lanjutannya 4 di sana. Tetapi kalau misalnya Anda ingin meletakkan bagian alir itu pada halaman yang selanjutnya, yang Anda gunakan bukan on page connector ini yang bulat kuning ini ya, Anda gunakan yang seperti segi 5 atau panah ke bawah itu ya, yang warna hijau kalau Anda ingat. Nah, itu untuk menghubungkan satu alur algoritma yang berbeda halaman. Ya, yang ini adalah contoh bagan alir untuk suatu urut-urutan perintah ya atau algoritma dalam suatu penelitian, ya, dalam hal ini tugas akhir atau tesis di bidang geologi. Misalnya ini yang pertama, yang sebelah kiri adalah tugas akhir dengan topik geologi teknik ya, karena kalau Anda lihat tujuan akhirnya itu ya, atau akhir dari penelitian itu adalah perumusan konsep rekomendasi strategis pengelolaan wilayah amblesan tanah. Pasti ini terkait dengan geologi teknik. Nah, Anda cermati ya prosesnya, kemudian data yang dipakai, kemudian alur panah-panahnya itu gitu ya. Apakah terjadi iterasi atau looping atau tidak terjadi dalam bagan alir ini. Nah, yang harus kita cermati juga adalah dalam suatu penelitian, ya, dalam hal ini penelitian geologi, tidak perlu dituliskan ada awal atau startnya kita tulis seperti ini, gitu ya. Jadi ini makanya disilang. Begitu juga yang sebelah sana. Jadi tidak perlu Anda buat seperti ini. Jadi tanda seperti ini atau start yang seperti ini itu untuk case atau kasus pada bagian atau bidang pemrograman saja. Nah, ini adalah contoh yang benar gitu ya kalau dibandingkan dengan dua contoh yang sebelumnya. Jadi tidak perlu ada start atau mulai dan end atau akhir di bagian awal ataupun akhir dari bagan alir penelitian ini. Jadi cukup kita mulai dengan misalnya datanya kita taruh di awal ya. Kemudian nah ini sayangnya harusnya data ini tidak langsung masuk lagi ke data, tetapi seharusnya akan ada pengolahan atau ya proses yang kotak-kotak seperti ini ya di dalam penggunaan data-data ini begitu. Nah, ini pasti terkait dengan geologi struktur penelitiannya, karena produk akhir dari penelitian ini adalah tentang evolusi tektonik kompleks Melang Sloulo. Ya, ini di Karang Sambung ya artinya ya. Ini contoh lainnya. Sebetulnya sudah cukup baik ya, tidak pakai start dan end di awal atau di akhir dari penelitian, tetapi yang harus kita cermati adalah ini nih, bagian tema ini diberi kotak gitu ya, jadi seolah-olah itu adalah proses. Kemudian ada tanda panahnya juga gitu, padahal ya sudah, kalau misalnya temanya ini diletakkan saja sebagai judul diagram alir ini begitu ya, tidak perlu diberikan tanda simbol kotak ataupun tanda panah gitu. Kemudian ya data primer dan data sekunder, saya tidak tahu apakah kotak seperti ini, artinya kalau kotak ini kan proses ya, data primer dan data sekunder itu kan lebih ke input, jadi seharusnya ya berupa jajaran genjang gitu. Sedangkan pekerjaan lapangan yang merupakan proses justru diberikan simbol sebagai input di sini. Ya, studi pustaka, studi laporan yang tidak dipublikasikan, kemudian analisis peta. Ya, ini
sebetulnya juga merupakan proses ya. Nanti bisa saja dituliskan sebagai kotak gitu ya. Nanti studi pustaka hasilnya apa, studi laporan yang dipublikasikan hasilnya apa, analisis peta topografi dan citra satelit. Jadi masing-masing dipecah gitu ya menjadi 3 data ya, tiga jenis data, kemudian baru masuk apa namanya ke bagian sini. Itu mungkin lebih baik mungkin. Sedangkan yang ini adalah contoh diagram alir penelitian pada apa namanya, pada untuk topik geologi struktur, karena produknya adalah model struktur dan rekahan di area tertentu. Nah, yang jadi catatan adalah ada ini nih, mulai dan selesai, di awal dan di akhir begitu. Kemudian terkesan apa namanya, garis-garisnya ini tidak apa namanya, tidak jelas begitu, apakah ini bolak-balik, jadi dari sini bisa ke sana, dari sini ke sana, jadi artinya saling interrelated begitu, atau hanya hubungannya satu arah saja. Nah, itu juga perlu di apa namanya, dicantumkan di dalam suatu bagan alir. Jadi gunanya panah kurang lebih untuk menggambarkan itu gitu. Kalau misalnya seperti ini, seolah-olah ya ini semacam bolak-balik begitu ya. Dan kemudian ini apa namanya, log densitas, ya kalau tulisannya hanya log densitas, drill stem test, microfracture, log caliper itu kan seharusnya data ya. Sementara kalau kita beri kotak seperti ini kan lebih ke proses begitu. Seharusnya ya interpretasi log density atau log densitas, hasilnya adalah tegasan vertikal atau SV. Kemudian interpretasi data DST, hasilnya adalah tekanan pori. Begitu seterusnya ya. Saya pikir koreksi untuk diagram alir yang ini adalah seperti itu. Nah, yang ini sudah cukup baik, tidak ada start dan end di akhirnya begitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, ini permasalahan atau topik begitu. Apakah perlu diberi kotak seperti ini? Artinya ini masuk ke proses ya. Kemudian ya proses studi pustaka, hasilnya adalah model konseptual untuk beberapa bahasan ini. Apakah tidak sebaiknya studi pustaka diberi kotak, kemudian nanti akan keluar sebagai jajar genjang ya, yang mencerminkan proses untuk beberapa poin seperti ini. Kemudian masuk ke pemodelan geodinamika dengan seperti ini ya. Ini maksudnya adalah seperti contoh modul beberapa modul yang kita running dalam suatu bagan alir begitu. Tapi sebetulnya lebih baik ya kalau seperti ini tuliskan saja di sini misalnya studi pustaka ya, atau proses studi pustaka. Maka nanti akan ada bagan alir dari algoritma studi pustaka, hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan masuk lagi ke bagian ini, modul pemodelan geodinamika, bagaimana bagan alirnya gitu ya. Kemudian masuk ke ini pengolahan data pemodelan satu dimensinya ya. Ini tentang burial history begitu, pembuatan kurva sejarah burial untuk sejarah pembentukan hidrokarbon di cekungan Sumatera Selatan. Saya pikir untuk yang bagian ini sudah cukup bagus ya. Kemudian ada iterasinya di sini, artinya kalau kondisinya adalah sesuai dengan kenyataan, ini adalah artinya dari hasil penampang seismik yang sudah direstorasi. Apabila hasil modeling ini sesuai ya, artinya akan lanjut ke alur yang bagian bawah. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai ya, maka harus looping atau ada perulangan mulai dari bagian ini, modul yang ini begitu ya. Nah, ini misalnya modul pengolahan
data seismik lain untuk mendapatkan misalnya beta faktor, crustal thickness, dan lain-lainnya begitu. Ya, saya pikir ini modul yang lainnya begitu lebih baik ya untuk yang ini dan ini ya dibuat case-nya seperti inilah dengan proses dan tentunya data yang jelas. Ini seismic line ini kan data gitu ya. Artinya tidak berupa kotak warna kuning seperti ini, tapi lebih ke jajar genjang harusnya. Ya, itu kurang lebih materi untuk minggu ini mengenai algoritma dan pembuatan bagan alir dari suatu algoritma. Semoga yang sudah saya sampaikan mulai dari segmen 1 sampai segmen 4 yang terakhir ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.